Hari itu, saya berdiri di tengah ruang tamu rumah sendiri, sambil menahan air mata. Di depan 20 lebih kerabat suami, Bu Ulan menunjuk ke arah saya. Yang itu cuma penjaga rumah, katanya sambil tertawa. Seisi ruangan ikut tertawa. Saya menunggu satu orang membela saya. Satu saja. Tapi suami saya hanya menunduk, menatap lantai. Diameter. Saya masih mencoba bertahan, sampai Bu Ulan mulai menghina orang tua saya di depan semua tamunya. Saat itulah saya berjalan pelan ke kamar, membuka laci, dan mengambil sebuah map coklat. 10 menit kemudian, seluruh tawa di ruangan itu berhenti. Karena ternyata rumah tempat mereka sedang berpesta itu bukan milik siapa yang mereka kira. Halo, sahabat semua. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like dan tulis di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton hari ini? Tekan subscribe supaya channel ini bisa terus menemani kalian setiap hari. Terima kasih dan selamat menyimak sampai akhir. Nama saya Andini. Usia saya 32 tahun. Sampai hari itu, saya masih percaya satu hal. Saya percaya bahwa kesabaran bisa meluluhkan hati siapapun, termasuk hati ibu mertua saya sendiri. Pagi itu, saya berdiri di depan cermin kamar, merapikan kerudung. Saya memilih baju terbaik yang saya punya. Bukan baju mahal, tapi rapi dan bersih. Hari itu, keluarga besar suami mengadakan arisan di rumah kami. Rumah di kawasan Bintaro yang sudah saya tempati bersama Mas Reza selama 7 tahun. Sejujurnya, saya gugup. Selama ini, Bu Ulan tidak pernah benar-benar menyukai saya. Tapi ketika beliau memintaku menyiapkan arisan keluarga besar, saya sempat berpikir, mungkin hubungan kami mulai membaik. Mungkin kali ini beliau mau menerima saya sebagai keluarga. Ternyata saya terlalu berharap. Saya turun ke bawah lebih awal untuk menata kursi dan menyiapkan minuman. Saat para tamu mulai berdatangan, Bu Ulan sudah berdiri di dekat pintu. Beliau melihat saya dari atas sampai bawah. Tatapan itu membuat saya tidak nyaman. Aduh, Andini, katanya pelan. Kamu pakai baju itu. Saya menunduk melihat pakaian saya. Ada yang salah, Bu. Bu Ulan tertawa kecil. Bukan salah, cuma kelihatan sekali orang kampung. Beberapa ibu di dekatnya ikut tersenyum. Saya berusaha tersenyum, meski dada saya mulai terasa sesak. Maaf, Bu. Saya pikir ini sudah cukup rapi. Beliau hanya menggeleng. Ya sudahlah, terlanjur. Kalimat itu sederhana, tapi rasanya seperti tamparan. Saya melirik ke arah Mas Reza. Suami saya hanya tersenyum canggung. Tidak ada pembelaan. Seolah ucapan ibunya adalah hal biasa. Saya mencoba menguatkan diri. Saya tidak mau merusak suasana sejak awal. Mungkin Bu Ulan hanya lelah. Mungkin saya terlalu sensitif. Saya terus menghibur diri saya sendiri. Ruang tamu mulai penuh. Para tamu datang dengan pakaian rapi dan wangi parfum mahal. Dan saya masih sibuk bolak-balik dari dapur, membawa nampan berisi gelas. Belum 5 menit duduk, Bu Ulan memanggil saya lagi. Andini, sini. Saya mendekat. Iya, Bu. Tolong angkat kardus-kardus parcel itu ke gudang belakang. Saya melihat 2 keponakan laki-laki Mas Reza sedang duduk santai sambil bermain ponsel. Tapi, Bu, itu cukup berat. Bu Ulan langsung memotong. Baru disuruh sedikit saja sudah mengeluh. Saya terdiam. Akhirnya saya mengangkat satu persatu. Beberapa kali saya harus bolak-balik. Keringat mulai membasahi wajah saya. Sementara para tamu mengobrol santai. Saya merasa seperti orang asing di rumah saya sendiri. Bukan tuan rumah, bukan keluarga. Seperti pekerja yang kebetulan lewat. Di tengah saya bekerja, Bu Ulan memanggil seorang menantu lain, istri dari keponakan beliau, untuk diperkenalkan kepada para tamu. Nah, ini menantu keponakan saya, kata Bu Ulan, bangga. Dia lulusan luar negeri. Suaminya pengusaha. Coba lihat. Anggun sekali, kan? Beda kelas. Perempuan itu tersenyum, menyalami para tamu satu persatu. Lalu, Bu Ulan menoleh ke arah saya yang sedang membawa nampan. Beda jauh sama yang itu, katanya. Cukup keras agar saya dengar. Yang itu mah, syukur-syukur bisa masak. Namanya juga orang desa. Beberapa tamu tertawa kecil. Saya menunduk.
melanjutkan pekerjaan saya, berpura-pura tidak mendengar. Tapi saya mendengar, saya selalu mendengar. Dan setiap kata itu menumpuk di dada saya, satu demi satu, seperti batu. Saat membawa kardus terakhir, saya mendengar dua ibu berbisik tidak jauh dari saya. Itu siapa? Katanya menantu Bu Wulan yang dari desa itu. Mereka tertawa kecil, saya menunduk. Berpura-pura tidak mendengar, padahal setiap kata masuk ke dada saya seperti jarum. Saat saya meletakkan kardus terakhir di gudang, seorang tamu pria menghampiri saya. Dia mengulurkan selembar uang 50.000. Ini buat kamu, katanya sambil tersenyum. Pelayanannya bagus. Tolong ambilkan saya teh hangat, ya. Saya terdiam. Dia mengira saya pelayan yang disewa untuk acara ini. Saya ingin menjelaskan bahwa saya menantu di rumah ini. Tapi sebelum saya sempat bicara, Bu Wulan sudah berdiri di belakang saya. Iya, Pakistan. Sebentar, dia ambilkan, kata Bu Wulan. Cepat. Lalu, beliau menatap saya. Andini, ambilkan teh untuk bapak ini. Beliau tidak meluruskan. Beliau membiarkan tamu itu tetap mengira saya pelayan. Bahkan beliau ikut memperkuatnya. Saya menerima uang itu dengan tangan gemetar. Lalu saya berjalan ke dapur untuk membuat teh. Di dapur, saya menatap uang 50.000 di telapak tangan saya. Entah kenapa, uang itu terasa jauh lebih berat dari nilainya. Saya menaruhnya di atas meja. Saya tidak tega membuangnya. Tapi saya juga tidak sanggup menyimpannya. Saya membuat teh, lalu mengantarkannya kepada tamu itu. Dia menerimanya tanpa menatap saya, seolah saya memang tidak pantas ditatap. Belum sempat saya kembali ke dapur, Mbak Sinta memanggil saya. Adik ipar saya itu sedang duduk dengan beberapa teman sebayanya. Dia melambaikan tangan dengan gaya yang sengaja dibuat-buat. Mbak, tolong dong, piring kami sudah kotor semua, katanya. Bersihin meja kami. Malu sama tamu kalau berantakan. Teman-temannya cekikikan. Salah satu dari mereka bahkan memotret saya diam-diam. Saya membersihkan meja itu satu persatu. Tangan saya basah. Baju saya terkena tumpahan kuah. Saat saya mengangkat tumpukan piring, Mbak Sinta sengaja menyenggol lengan saya. Beberapa piring jatuh dan pecah. Aduh, teriaknya keras. Sampai semua tamu menoleh. Lihat tuh. Dipercaya megang piring saja tidak bisa. Memang, dasar tidak terlatih. Bu Wulan langsung mendekat, bukannya membela saya. Beliau malah memarahi saya di depan semua orang. Andini, kamu ini bagaimana? Sih, piring mahal, begitu kamu pecahkan. Memang orang desa. Dikasih barang bagus, malah dirusak. Saya berlutut, memunguti pecahan piring satu persatu. Saya merasa setiap mata di ruangan itu sedang menertawakan saya. Saya menelan semuanya. Saya bilang pada diri saya, sebentar lagi selesai. Belum sempat saya berdiri, Bu Wulan kembali memanggil. Andini, es batunya kurang. Kamu beli ke minimarket depan, ya. Cepat. Jangan lama-lama. Saya menatap pakaian saya yang sudah basah terkena kuah. Saya menatap keluar. Hujan mulai turun, rintik-rintik. Sekarang. Bu, tanya saya pelan. Iya, sekarang. Memangnya kapan lagi? Masa tamu mau minum es tanpa es batu? Jawab beliau ketus. Saya mengambil payung. Saya berjalan ke minimarket di ujung jalan. Di bawah gerimis. Sendirian. Sepanjang jalan, saya berpikir, apakah ini hidup yang saya pilih? Apakah ini yang saya dapatkan? Setelah 7 tahun memberi segalanya, saya membeli es batu. Saat kembali, baju saya sudah setengah basah. Tidak ada yang peduli. Tidak ada yang bertanya kenapa saya basah. Bu Wulan hanya mengambil es batu itu dari tangan saya, tanpa sepatah kata terima kasih. Saya kembali ke dapur. Saya menyandarkan tubuh ke meja, menarik napas panjang. Saya berkata pada diri sendiri, sabar. Andini, ini cuma satu siang. Setelah ini, semua selesai. Tapi saya salah. Siang itu baru saja dimulai. Saya lahir di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah. Orang tua saya bukan orang kaya. Ayah saya dulu hanya petani. Ibu saya menjahit baju tetangga untuk menambah penghasilan. Tapi
Mereka mengajari saya satu hal yang tidak bisa dibeli. Mereka mengajari saya harga diri. Saya merantau ke Jakarta di usia 19 tahun. Saya kuliah sambil bekerja paruh waktu. Saya tidur 4 jam sehari selama bertahun-tahun. Dan akhirnya, saya lulus. Saya menjadi seorang notaris. Tidak banyak orang tahu pekerjaan saya. Bahkan keluarga Mas Reza pun tidak benar-benar peduli. Bagi mereka, saya tetaplah perempuan kampung yang beruntung dinikahi anak orang kota. Saya bertemu Mas Reza di sebuah acara kantor. Dia sopan, dia lembut, dia membuat saya merasa dihargai. Saya pikir saya menikahi pria yang akan selalu berdiri di sisi saya. Saya tidak tahu bahwa pria yang lembut belum tentu pria yang berani. 7 tahun pernikahan mengajari saya sesuatu yang pahit. Kelembutan Mas Reza ternyata hanya kelemahan yang berpura-pura menjadi kebaikan. Setiap kali ibunya merendahkan saya, dia diam. Setiap kali saya menangis, dia bilang, "Sudahlah, Din. Ibu kan memang begitu." Seolah saya yang harus selalu mengalah, selalu memahami, selalu menelan. Dan saya melakukannya selama 7 tahun. Karena saya pikir suatu hari nanti, semua pengorbanan ini akan terbayar. Saya ingat satu lebaran, 2 tahun setelah menikah. Seluruh keluarga besar berkumpul di rumah Bu Wulan. Para menantu lain duduk di ruang tamu, mengobrol, menerima salam dari para keponakan. Sementara saya, sejak subuh sampai malam, berada di dapur, menyiapkan opor, ketupat, sambal goreng, untuk puluhan orang. Saat waktunya makan, semua orang duduk di meja. Saya berdiri di belakang, melayani, mengisi piring yang kosong, mengambilkan air, membereskan tulang ayam. Tidak ada satupun yang menyuruh saya duduk. Tidak ada satupun yang berkata, "Andini, kamu juga makan." Saya baru makan setelah semua orang selesai, sendirian di dapur, dengan sisa lauk yang sudah dingin. Malam itu, saya menelepon ibu saya di kampung. Saya bilang, semuanya baik-baik saja. Saya bilang, saya bahagia. Padahal, air mata saya tidak berhenti mengalir. Saya berbohong, karena saya tidak ingin ibu saya khawatir. Saya tidak ingin beliau merasa bersalah telah menikahkan saya ke keluarga ini. Itu hanya satu dari ratusan hari yang sama selama 7 tahun. Saya tidak tahu bahwa hari pembayaran itu akan datang dengan cara yang sama sekali tidak saya bayangkan. Mari kembali ke arisan siang itu. Setelah semua parsel tertata, Bu Wulan menyuruh saya menyiapkan makan siang untuk 20 tamu. Saya memasak sendirian di dapur. Tidak ada yang membantu. Adik ipar saya, Mbak Sinta, hanya duduk di ruang tamu sambil memamerkan tas barunya kepada para tamu. Saat makanan siap, saya menata semuanya di meja besar. Rendang, opor, sambal goreng. Semuanya saya masak sendiri sejak subuh. Para tamu mulai makan. Mereka memuji masakannya. Saat hidangan utama dikeluarkan, kursi-kursi di meja besar mulai terisi penuh. Para tamu, Mbak Sinta, Mas Reza, semuanya duduk. Saya berdiri, mencari tempat. Kursi terakhir masih kosong di ujung meja. Saya hendak duduk di sana, tapi Bu Wulan langsung menahan saya. Jangan di situ," katanya. "Cepat, itu untuk Bu Ratih. Tamu terhormat kita. Kamu makan di dapur saja, ya. Sambil jaga, siapa tahu ada yang butuh tambah." Beberapa tamu melihat ke arah saya, tapi tidak ada yang berkata apa-apa. Saya mengangguk pelan. Lalu saya berjalan ke dapur. Saya makan sendirian, berdiri, sambil mendengar tawa dari ruang sebelah. Di rumah saya sendiri. Saya bahkan tidak punya kursi untuk duduk. Saya menatap piring saya. Tiba-tiba, nafsu makan saya hilang. Saya meletakkan piring itu, lalu kembali bekerja. Saat saya keluar membawa air minum, saya mendengar salah satu tamu bertanya, "Wah, enak sekali ini. Siapa yang masak?" "Bu Wulan." Saya berharap untuk sekali saja beliau mau menyebut nama saya. Tapi Bu Wulan hanya tersenyum bangga. "Oh, saya pakai catering langganan. Mahal memang, tapi kualitasnya beda." Saya berdiri di sudut ruangan, mendengar semuanya. Saya yang memasak sejak subuh.
Tapi pujiannya diberikan kepada catering yang tidak pernah ada. Saya hanya diam. Saya sudah terbiasa. Tidak jauh dari meja itu, 2 keponakan Mas Reza sedang bermain. Salah satu dari mereka, anak laki-laki berusia sekitar 10 tahun, berlari ke arah ibunya. "Mama," katanya keras. Sambil menunjuk ke arah saya. Itu bibi pembantu yang tadi mecahin piring, ya. Ibunya tidak menegur. Ibunya malah tertawa kecil. "Iya, Nak. Sudah. Jangan dekat-dekat. Nanti bajumu kotor." Anak itu menjauh dari saya, seolah saya membawa penyakit. Saya berdiri mematung. Bahkan, seorang anak kecil pun sudah diajari untuk memandang rendah saya. Saya selalu berpikir, anak-anak tidak pernah salah. Mereka hanya meniru apa yang mereka lihat dari orang dewasa di sekitar mereka. Dan hari itu, saya sadar, kebencian terhadap saya sudah diwariskan, bahkan kepada generasi yang paling kecil. Tapi Bu Wulan belum selesai saat semua tamu sedang makan. Beliau meletakkan sendoknya, lalu mulai bercerita, seolah membahas sesuatu yang lucu. "Kalian tahu," katanya, "menantu saya ini dari desa. Orang tuanya hidup susah sekali. Rumahnya saja kecil, atapnya bocor." Beberapa tamu mulai mendengarkan. "Dulu waktu pertama kali datang ke rumah kami," lanjut Bu Wulan, "dia bahkan tidak tahu cara pakai garpu yang benar. Saya sampai bingung mau cerita bagaimana." Beberapa orang langsung tertawa. Belum reda tawa itu. Salah satu tamu mengusulkan foto bersama. "Ayo, foto dulu. Acara sebagus ini harus diabadikan." Semua tamu berkumpul di depan. Bu Wulan berdiri di tengah, tersenyum lebar. Mbak Sinta di sampingnya. Mas Reza di belakang ibunya. Saya berdiri di pinggir, ragu apakah saya boleh ikut. Bu Wulan menoleh ke arah saya. "Andini, kamu yang fotoin saja, ya. Kamu kan lebih biasa pegang-pegang barang." Beberapa tamu tertawa lagi. Saya menerima ponsel itu. Saya memotret mereka. Keluarga besar yang tersenyum bahagia, tanpa saya di dalamnya. Saya mengembalikan ponselnya. Tidak ada yang berterima kasih di foto itu. Saya tidak ada. Seolah saya memang bukan bagian dari keluarga ini. Seolah saya hanya alat untuk mengabadikan kebahagiaan orang lain. Tangan saya mulai gemetar. Saya masih mencoba menahan diri. Masih mencoba berpikir positif. Sampai kalimat berikutnya keluar dari mulut beliau. "Untung anak saya mau menerima dia. Kalau bukan Reza, mana ada yang mau?" Ruangan langsung riuh oleh tawa. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghantam dada saya. Untuk pertama kalinya hari itu, saya benar-benar merasa dipermalukan. Bukan hanya sebagai menantu, tapi sebagai anak dari kedua orang tua saya. Orang tua yang bekerja keras membesarkan saya. Orang tua yang mengajari saya sopan santun. Dan sekarang, mereka dijadikan bahan tertawaan. Saya menunduk. Mata saya mulai berkaca-kaca. Tapi ternyata penderitaan itu belum selesai. Salah satu tamu, seorang wanita berkalung emas besar, tiba-tiba bertanya, "Memangnya keluarga menantumu pernah bantu apa untuk pernikahan ini?" Bu Wulan langsung menjawab tanpa berpikir, "Hampir tidak ada. Modal nikahnya pun dari keluarga kami semua." Saya langsung mengangkat kepala. Jantung saya berdegup keras. Karena itu bohong, sangat bohong. Saya masih ingat jelas bagaimana ayah saya menjual sebagian sawah keluarga demi membantu biaya pernikahan saya. Saya masih ingat ayah berkali-kali berkata, "Jangan sampai keluarga suami merasa terbebani." Saya masih ingat ibu yang menabung bertahun-tahun untuk hari bahagia itu. Tapi semua pengorbanan itu sekarang dihapus begitu saja. Seolah keluarga saya tidak pernah melakukan apa-apa. Seolah keluarga saya hanya beban. Tiba-tiba, wanita berkalung emas itu berkata lagi, "Pantas saja dia tidak pernah cerita soal asal-usulnya." Meja itu kembali tertawa. Dan yang paling menyakitkan, Bu Wulan ikut tertawa paling keras. Saat itulah air mata yang sejak tadi saya tahan
akhirnya jatuh. Saya cepat-cepat membalikkan badan. Saya tidak mau mereka melihat saya menangis. Saya berjalan menuju dapur, semakin jauh dari keramaian, semakin jauh dari suara tawa yang terus terdengar di belakang. Begitu sampai di dapur yang sepi, saya menyandarkan tubuh ke dinding. Air mata saya mengalir tanpa bisa saya tahan lagi. Dada saya terasa sesak. Saya tidak pernah meminta dipuji. Saya tidak pernah meminta dihormati. Saya hanya ingin diperlakukan sebagai manusia. Itu saja. Beberapa menit saya menangis sendirian. Tidak ada yang mencari saya. Tidak ada yang bertanya apakah saya baik-baik saja. Bahkan Mas Reza, suami saya sendiri, dari ruang tamu. Tawa itu masih terdengar, bahkan semakin keras. Saya bisa mendengar suara Bu Wulan yang masih bercerita, masih menjadikan keluarga saya bahan tertawaan. Saya menutup telinga dengan kedua tangan, tapi suara itu tetap masuk. Saya berpikir, sampai kapan ini akan berlangsung? Sampai kapan saya harus diam? 1 tahun lagi, 5 tahun lagi. Seumur hidup, saya membayangkan diri saya 10 tahun ke depan. Masih di dapur ini, masih melayani, masih menelan setiap hinaan dengan senyum palsu. Dan untuk pertama kalinya, bayangan itu membuat saya takut. Bukan takut pada Bu Wulan, tapi takut pada diri saya sendiri yang mungkin akan terus membiarkan ini terjadi. Di sela tangis itu, pikiran saya melayang ke satu tempat, ke laci kamar saya. Di dalam laci itu, ada sebuah map coklat. Map yang sudah 2 tahun saya simpan diam-diam. Map yang isinya bisa mengubah segalanya. Saya menghapus air mata. Saya menatap pintu dapur. Dan untuk pertama kalinya, dalam 7 tahun. Sesuatu di dalam diri saya runtuh. Kesabaran yang selama ini saya jaga, habis saat itu juga. Mungkin kalian bertanya, map coklat apa itu? Untuk menjawabnya, saya harus kembali 2 tahun ke belakang. 2 tahun lalu, Mas Reza pernah mengalami masalah keuangan yang besar. Bisnisnya hampir bangkrut. Dia berutang ke banyak orang. Saat itu, rumah Bintaro yang kami tempati hampir disita bank. Saya ingat malam itu. Mas Reza duduk di ruang tamu sambil memegangi kepalanya. Bu Wulan datang dan bukannya membantu. Beliau malah menyalahkan saya. Ini gara-gara kamu, katanya. Sejak Reza menikahimu, rezekinya seret. Saya tidak menjawab. Saya hanya masuk ke kamar. Lalu diam-diam, saya membuka tabungan saya sendiri. Tabungan dari hasil kerja saya sebagai notaris selama bertahun-tahun. Tabungan yang tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun. Saya melunasi seluruh utang rumah itu. Setiap rupiahnya. 800 juta. Tapi saya tidak melakukannya secara diam-diam saja. Karena saya seorang notaris. Saya tahu betul pentingnya hitam di atas putih. Saya mengurus semuanya secara resmi. Saya membuat akta jual beli. Saya membayar pajaknya, dan saya membalik nama sertifikat rumah itu. Dari nama Mas Reza menjadi nama saya, Andini. Saya tidak melakukannya karena ingin menguasai. Saya melakukannya karena saya tahu suatu hari saya mungkin akan membutuhkan bukti bahwa rumah ini saya yang menyelamatkan. Mas Reza tahu soal ini. Dia menandatangani akta itu dengan tangannya sendiri. Saat itu dia berkata, "Terima kasih, Din. Aku berutang nyawa padamu." Tapi setelah keuangannya membaik, dia lupa. Dia lupa siapa yang menyelamatkan rumah ini. Dan ibunya, Bu Wulan, sama sekali tidak pernah tahu. Bagi Bu Wulan, rumah ini tetap milik anak kesayangannya. Bukti kesuksesan Mas Reza, tempat yang pantas untuk memamerkan arisan kepada teman-temannya. Beliau tidak tahu. Beliau sedang berpesta, sedang menghina saya, sedang menertawakan orang tua saya. Di dalam rumah yang sertifikatnya atas nama saya sendiri. Di dapur yang sepi itu, saya teringat semua itu. Tangan saya berhenti gemetar. Saya menghapus sisa air mata. Saya menatap ke arah kamar. Dan saya melangkah. Saya berjalan menuju kamar dengan langkah pelan. Tidak ada yang memperhatikan saya. Mereka masih sibuk tertawa di ruang tamu. Saya membuka pintu kamar. Saya menarik laci paling bawah. Dan di sana, di bawah tumpukan dokumen lama, saya menemukannya. Map coklat itu, saya membukanya perlahan. Di dalamnya ada sertifikat rumah, akta jual beli, dan bukti pembayaran pajak. Semuanya atas nama saya. Semuanya sah secara hukum.
Saya menatap dokumen itu cukup lama. Selama ini saya menyimpannya, bukan untuk membalas dendam. Saya menyimpannya sebagai pelindung terakhir. Sebagai pengingat bahwa saya bukan benalu di rumah ini. Tapi siang itu, sesuatu berubah. Mereka boleh menghina saya. Saya sudah terbiasa. Tapi ketika mereka menginjak harga diri orang tua saya, itu cerita yang berbeda. Saya menutup map itu. Saya menariknya ke dada. Lalu saya mengambil ponsel saya. Saya menelpon satu orang yang selama ini berdiri di sisi saya secara hukum. Pak Hendra, rekan saya. Seorang pengacara. Telepon diangkat di dering kedua. Halo, Bu Andini. Sapanya ramah. Pak Hendra, kata saya pelan. Saya butuh bantuan. Sekarang. Suara saya bergetar. Pak Hendra langsung tahu ada yang tidak beres. Ada apa? Bu, suara ibu tidak seperti biasanya. Saya menarik napas. Lalu, saya menceritakan semuanya. Tentang arisan. Tentang bagaimana saya diperkenalkan sebagai penjaga rumah. Tentang bagaimana orang tua saya dihina. Pak Hendra mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Dan justru itulah yang membuat saya tahu dia sedang marah untuk saya. Setelah saya selesai, dia bertanya pelan. Sertifikat rumah masih atas nama ibu, kan? Masih. Pakistan, semua lengkap. Akta, bukti pajak. Semuanya ada di tangan saya. Hening sebentar. Lalu Pak Hendra berkata dengan suara tenang. Terlalu tenang. Bu Andini, secara hukum. Rumah itu 100% milik ibu. Siapapun yang ada di sana sekarang. Status hukumnya hanya tamu. Termasuk suami ibu. Jantung saya berdebar. Kalau ibu mau, lanjutnya. Ibu punya hak penuh untuk meminta siapapun keluar dari properti milik ibu. Itu hak ibu sebagai pemilik sah. Saya terdiam. Tangan saya mengepal map coklat itu lebih erat. Tapi, Bu, kata Pak Hendra, ini keputusan besar. Sekali ibu melakukannya, hubungan dengan keluarga suami mungkin tidak akan pernah sama lagi. Saya menutup mata sejenak. Saya teringat 7 tahun. 7 tahun diam. 7 tahun menelan. 7 tahun menjadi orang asing di rumah saya sendiri. Saya tahu, Pakistan, kata saya. Tapi saya sudah lelah menjadi tamu di rumah saya sendiri. Saya berhenti sejenak. Saya bisa mendengar suara tawa masih terdengar samar dari ruang tamu. Pak Hendra, lanjut saya. Saya bukan ingin balas dendam. Saya tidak ingin menghancurkan siapapun. Saya hanya ingin satu hal. Saya ingin mereka tahu. Perempuan yang mereka injak hari ini bukan perempuan yang tidak punya apa-apa. Saya ingin mereka tahu. Mereka sedang tertawa di dalam rumah yang saya selamatkan dengan keringat saya sendiri. Pak Hendra terdiam di ujung telepon. Lalu dia berkata pelan, "Saya mengerti, Bu. Dan saya rasa ibu berhak atas itu." Saya menggenggam map coklat itu lebih erat. Hanya satu pesan saya, kata Pak Hendra, saat saya datang nanti. Biarkan dokumen yang berbicara. Ibu tidak perlu berteriak. Ibu tidak perlu marah. Kebenaran yang tenang jauh lebih menakutkan daripada amarah. Saya menarik napas pelan. Kata-kata itu menguatkan saya. Kenapa Bapak harus datang? Karena ketika seseorang dipermalukan di depan umum, dia berhak meluruskannya juga di depan umum, secara sah. Dan saya akan memastikan tidak ada yang bisa membantah dokumen ibu. Telepon ditutup. Saya berdiri di kamar, memegang map coklat itu. Jantung saya berdetak semakin cepat. Entah kenapa, firasat saya mengatakan, 10 menit ke depan akan mengubah segalanya. Saya menarik napas panjang. Lalu saya kembali berjalan menuju ruang tamu. Di dalam sana, Bu Wulan dan teman-temannya masih tertawa, masih menikmati acara. Masih merasa mereka berada di atas segalanya. Mereka tidak tahu, orang yang baru saja saya telepon sedang dalam perjalanan ke sini. Dan mereka tidak tahu siapa sebenarnya pemilik rumah tempat mereka berpesta. Saya kembali masuk ke ruang tamu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, saya lega. Akhirnya, ada seseorang yang mendengarkan rasa sakit saya. Tapi di sisi lain, saya juga takut. Saya takut akan apa yang terjadi setelah ini. Saya berdiri di dekat dinding, menunggu.
Tidak ada satu orang pun yang menyadari kehadiran saya. Bu Wulan masih sibuk mengobrol. Mas Reza masih tertawa bersama beberapa tamu pria. Mbak Sinta masih memamerkan tasnya. Dan saya masih dianggap tidak lebih dari pelayan acara. 5 menit berlalu. Tidak terjadi apa-apa. Saya mulai berpikir, mungkin Pak Hendra terjebak macet. Mungkin dia tidak benar-benar datang. Sampai tiba-tiba bel rumah berbunyi. Saya membuka pintu. Dan di sana berdiri Pak Hendra dengan setelan jas rapi, membawa tas kerja hitam. Tapi dia tidak datang sendiri. Di belakangnya ada 2 orang petugas. Saya mengenali seragam mereka. Mereka dari notaris dan dari pihak yang mengesahkan dokumen properti. Pak Hendra tersenyum tipis kepada saya. Maaf, Bu Andini, saya bawa saksi supaya tidak ada yang bisa membantah. Saya menelan ludah. Lalu saya mempersilahkan mereka masuk. Saat 3 orang berpakaian rapi itu masuk ke ruang tamu, suasana mulai berubah. Awalnya, tidak ada yang memperhatikan. Tapi, beberapa detik kemudian, obrolan mulai meredup. Para tamu mulai menoleh. Pria berjas yang berjalan dengan begitu percaya diri itu, jelas bukan tamu arisan biasa. Bu Wulan ikut menoleh. Saya bisa melihat wajahnya kebingungan. Siapa itu? Bisik salah satu tamu. Mas Reza berdiri dari kursinya. Wajahnya mulai pucat karena dia dari semua orang di ruangan itu mungkin satu-satunya yang mulai mengerti apa yang sedang terjadi. Pak Hendra berdiri di tengah ruangan dengan tenang. Dia mengeluarkan sebuah map dari tas kerjanya. Selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian, katanya sopan. Mohon maaf mengganggu acara. Tidak ada yang menjawab. Semua mata tertuju padanya. Saya pengacara. Saya datang atas permintaan pemilik sah rumah ini. Ruangan mulai riuh. Para tamu saling berpandangan. Bu Wulan berdiri. Pemilik sah, maksud Anda apa? Ini rumah anak saya, Reza. Pak Hendra menatap beliau dengan tenang. Apakah Ibu yakin? Beliau terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada tinggi. Tentu saja, saya yakin. Reza yang membeli rumah ini. Pak Hendra tidak menjawab langsung. Dia hanya berbalik, menatap ke arah saya. Dan saat itu, seluruh ruangan ikut menoleh ke arah saya. Saya berdiri di dekat dinding, memegang map coklat saya. Untuk pertama kalinya hari itu, semua mata tertuju kepada saya. Bukan dengan tawa, tapi dengan kebingungan. Bu Wulan mengernyit. Kenapa kalian melihat dia? Dia cuma menantu saya. Perempuan kampung yang... Bu Wulan, potong Pak Hendra dengan suara tegas. Izinkan saya meluruskan satu hal. Ruangan langsung hening. Pak Hendra membuka map yang dia bawa. Dia mengeluarkan selembar dokumen dan mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. Ini adalah sertifikat hak milik rumah ini. Sah, terdaftar, dan diakui negara. Dia berhenti sejenak, membiarkan keheningan menggantung di udara. Semua mata tertuju pada dokumen di tangannya. Saya akan membacakan satu nama yang tertera di sini. Nama pemilik sah, satu-satunya dari rumah ini. Ruangan benar-benar sunyi, bahkan suara napas pun terdengar. Dan nama yang tertera di atas sertifikat ini adalah Andini, wanita yang sejak tadi Ibu sebut sebagai penjaga rumah. Ruangan langsung gempa. Beberapa tamu terkesiap, beberapa bahkan berdiri dari kursinya. Saya melihat wajah Bu Wulan. Warna di wajahnya perlahan menghilang. Tidak mungkin, katanya pelan. Suaranya bergetar. Itu pasti palsu. Saksi dari notaris maju selangkah. Saya yang mengesahkan dokumen ini 2 tahun lalu. Bu, saya jamin keasliannya. Rumah ini dibeli kembali dan dibayar lunas oleh Ibu Andini sebesar 800 juta rupiah. Saat properti ini hampir disita bank. Disita bank. Salah satu tamu mengulang dengan kaget. Rumah ini hampir disita. Bisik-bisik mulai menyebar. Bu Wulan terlihat semakin panik. Itu urusan keluarga, kata beliau. Mencoba menyelamatkan muka. Reza pasti sudah mengganti uangnya. Iya, kan? Reza, kamu pasti sudah membayar Andini kembali. Semua mata tertuju kepada Mas Reza. Tapi Mas Reza hanya diam. Kepalanya tertunduk dalam-dalam. Karena dia tahu, dia tidak pernah mengganti sepeser pun. Karena dia satu-satunya yang tahu bahwa semua ini benar. Keheningan itu
menjawab segalanya. Mbak Sinta yang sejak tadi diam, tiba-tiba berdiri. Ini pasti ada yang salah. Mana mungkin perempuan kampung punya uang 800 juta? Pak Hendra menatapnya dengan tenang. Mbak, Bu Andini adalah seorang notaris. Beliau sudah berpraktik selama bertahun-tahun. Mungkin Mbak tidak pernah bertanya, apa pekerjaan kakak ipar Mbak sendiri? Wajah Mbak Sinta langsung berubah. Dia terdiam, lalu duduk kembali tanpa berani berkata apa-apa. Saksi dari notaris semakin sunyi. Salah satu tamu, wanita berkalung emas yang tadi paling keras tertawa, kini menatap saya dengan mata terbelalak. Jadi, rumah sebesar ini milik dia, bisiknya. Bisik-bisik mulai menyebar ke seluruh ruangan. Tadi katanya cuma penjaga rumah, katanya dari desa, tidak punya apa-apa. Ternyata dia yang punya rumah ini. Pantas saja tadi dia yang mengurus semuanya. Ini memang rumahnya. Saya melihat tamu pria yang tadi memberi saya uang 50.000. Wajahnya pucat pasi. Dia mungkin baru sadar. Dia telah memberi tip kepada pemilik rumah tempat dia sedang bertamu. Saya berdiri di tengah tatapan itu. Tatapan yang 10 menit lalu penuh ejekan. Kini berubah menjadi kebingungan. Lalu rasa malu. Pak Hendra menyerahkan dokumen itu kepada saya. Lalu dia berkata, cukup keras agar semua orang mendengar. Bu Andini, sebagai pemilik sah, Ibu punya hak penuh atas siapa yang boleh berada di properti ini. Apa yang ingin Ibu lakukan? Semua mata tertuju kepada saya. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, saya tidak menunduk. Saya mengangkat kepala saya. Saya menatap Bu Wulan, lalu saya menatap seluruh ruangan, dan saya mulai berbicara. Selama 7 tahun, kata saya pelan. Saya menjadi orang asing di rumah ini. Rumah yang saya selamatkan dengan tangan saya sendiri. Suara saya tidak gemetar lagi. Saya tidak pernah meminta dipuji. Saya tidak pernah meminta terima kasih. Saya hanya ingin dihargai sebagai manusia. Saya menatap Bu Wulan hari ini. Di rumah saya sendiri. Ibu memperkenalkan saya sebagai penjaga rumah. Ibu menghina orang tua saya, orang tua yang menjual sawah demi membantu pernikahan ini. Ibu menertawakan keluarga saya di depan semua orang. Ruangan benar-benar hening. Orang tua saya mungkin miskin. Bu, tapi mereka tidak pernah mengajari saya untuk menginjak harga diri orang lain demi terlihat hebat. Wajah Bu Wulan semakin pucat. Saya berbalik, menatap para tamu yang tadi tertawa bersama beliau. Tadi kalian tertawa saat saya disebut penjaga rumah. Tadi kalian tertawa saat orang tua saya dibilang tidak punya apa-apa. Tadi salah satu dari kalian memberi saya uang 50.000. Mengira saya pelayan. Beberapa tamu menunduk. Wajah mereka memerah. Saya tidak marah karena kalian mengira saya pelayan. Saya marah karena kalian merasa boleh memperlakukan seorang pelayan seperti itu. Seolah orang yang melayani kalian tidak punya perasaan. Seolah harga diri itu hanya milik orang yang berpakaian mahal. Ruangan benar-benar hening. Tidak ada satupun yang berani membantah. Saya menarik napas. Lalu saya berkata dengan suara tenang, saya tidak akan mengusir siapapun hari ini. Bukan karena saya tidak bisa, tapi karena saya tidak mau menjadi seperti kalian. Beberapa tamu menunduk malu. Tapi saya minta satu hal, acara ini selesai sekarang. Dan setelah hari ini, tidak ada lagi yang boleh menginjakkan kaki di rumah saya tanpa memperlakukan saya dan keluarga saya sebagai manusia. Keheningan menyelimuti ruangan. Lalu, satu persatu, hal yang tidak pernah saya bayangkan mulai terjadi. Wanita berkalung emas itu berdiri lebih dulu. Wajahnya merah karena malu. Maaf ya, Andini, katanya. Suaranya bergetar. Saya tadi ikut menertawakanmu. Saya tidak tahu. Saya hanya diam. Beberapa tamu lain mulai ikut berdiri. Saya juga minta maaf. Kami tidak tahu. Bu, kami benar-benar tidak tahu. Satu persatu permintaan maaf mulai terdengar. Orang-orang yang tadi merendahkan saya, kini tidak berani menatap mata saya terlalu lama. Karena mereka sadar, mereka telah menilai seseorang hanya dari pakaian dan asal-usulnya. Lalu, saya melihat Bu Wulan. Beliau masih duduk diam, wajahnya pucat.
Jauh berbeda dari wanita yang sejak tadi tertawa paling keras. Untuk pertama kalinya, sejak saya mengenalnya, saya melihat Bu Ulan kehabisan kata-kata. Tidak ada alasan, tidak ada pembelaan, tidak ada kesombongan. Yang tersisa hanya rasa malu. Semua temannya kini memandang ke arahnya, dan tatapan itu jauh lebih menyakitkan daripada penghinaan apapun. Karena sekarang merekalah yang tahu siapa Bu Ulan sebenarnya. Wanita yang menghina menantunya sendiri demi terlihat hebat di depan orang lain. Di dalam rumah yang bahkan bukan miliknya. Beberapa saat kemudian, Bu Ulan perlahan berdiri. Tangannya gemetar. Beliau menatap saya. Matanya mulai berkaca-kaca. "Andini," katanya. Suaranya terdengar sangat berbeda. Tidak ada nada merendahkan seperti biasanya. Saya hanya diam. Karena selama bertahun-tahun, terlalu banyak luka yang saya telan. Bu Ulan menunduk. Di depan semua orang, di depan seluruh temannya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya mendengar kalimat yang tidak pernah saya bayangkan keluar dari mulutnya. "Maafkan saya." Ruangan langsung sunyi. Beberapa tamu terlihat terkejut karena mereka tahu betapa tinggi gengsi Bu Ulan. Tapi hari itu, gengsi itu runtuh. Bu Ulan menangis. Saya salah. Saya terlalu sibuk menjaga gengsi, sampai lupa menghargai orang yang justru paling banyak menyelamatkan keluarga ini. Saya memejamkan mata, bukan karena marah, tapi karena semua rasa sakit yang selama ini saya simpan tiba-tiba terasa sangat berat. Lalu saya menoleh ke arah Mas Reza. Dan saat itulah rasa kecewa yang sebenarnya muncul. Karena dari semua orang di ruangan itu, orang yang paling seharusnya melindungi saya adalah suami saya sendiri. Namun, justru dia yang paling lama diam. Mas Reza berjalan mendekat. Wajahnya penuh penyesalan. "Din," katanya. Suaranya bergetar. "Aku minta maaf. Aku terlalu takut membuat ibu marah." Kalimat itu justru membuat hati saya semakin sakit. Karena ternyata selama ini saya memang sendirian. Bukan karena tidak ada orang di sisi saya, tapi karena orang yang ada di sisi saya memilih untuk diam. Setiap kali saya membutuhkannya berbicara, saya menatap Mas Reza cukup lama. Lalu saya mengangguk pelan. "Aku tidak marah lagi, Mas," kata saya. "Aku cuma lelah, sangat lelah." Dia menunduk. "Aku tahu aku salah, Din. Selama ini aku selalu memilih jalan yang paling mudah. Aku pikir kalau aku diam, semuanya akan baik-baik saja. Aku tidak pernah sadar diamku itu yang paling menyakitimu." Saya tidak menjawab karena untuk pertama kalinya dia mengatakan sesuatu yang benar. "Aku ingin memperbaiki semuanya," lanjutnya. "Beri aku kesempatan." Saya menatapnya. "Mas, memperbaiki itu bukan dengan kata-kata. Aku sudah 7 tahun mendengar janji. Kalau kamu benar-benar mau berubah, tunjukkan. Bukan hari ini saja, saat semua orang melihat. Tapi setiap hari, saat tidak ada yang melihat." Dia terdiam, lalu mengangguk. Saya tahu satu sore tidak bisa menyembuhkan 7 tahun. Tapi setidaknya untuk pertama kalinya, dia mendengarkan saya tanpa membela ibunya. Dia membuka mulut, ingin berkata sesuatu lagi. Tapi saya mengangkat tangan. Hari ini bukan tentang siapa yang menang. Hari ini cuma tentang satu hal yang akhirnya aku mengerti. Saya menatap seluruh ruangan. Menatap orang-orang yang tadi menghina saya. Menatap orang-orang yang tadi menertawakan saya. Dan untuk pertama kalinya, hari itu, saya tersenyum. Bukan karena saya menang, bukan karena rumah ini milik saya, bukan karena semua orang akhirnya tahu siapa saya, tapi karena saya akhirnya sadar satu hal. Harga diri seseorang tidak ditentukan oleh pakaian, kekayaan, atau asal daerahnya, melainkan oleh bagaimana dia memperlakukan orang lain. Arisan siang itu memang tidak benar-benar dibubarkan, tapi suasananya berubah total. Tidak ada lagi tawa yang merendahkan, tidak ada lagi kesombongan, dan tidak ada lagi yang berani memandang rendah orang lain hanya karena berasal dari desa. Satu persatu, tamu pamit pulang. Mereka menyalami saya dengan hormat. Beberapa bahkan tidak berani menatap mata saya. Bu Ulan pulang paling akhir. Sebelum keluar, beliau berhenti di depan saya. "Andini," katanya pelan.
Boleh saya datang lagi kapan-kapan? Sebagai tamu, bukan sebagai orang yang merasa lebih tinggi darimu. Saya menatap beliau cukup lama. Lalu, saya mengangguk. Pintu rumah ini selalu terbuka. Bu, untuk siapapun yang datang dengan rasa hormat. Beliau menunduk. Lalu pergi. Malam itu, setelah semua orang pulang, saya duduk sendirian di ruang tamu yang kini sunyi. Pak Hendra sudah pamit. Sebelum pergi, dia menepuk bahu saya pelan. Bu Andini, hari ini Ibu tidak menang karena punya dokumen. Ibu menang karena akhirnya berani berdiri. Itu yang paling penting. Saya mengangguk dan mengucapkan terima kasih. Mas Reza ada di kamar. Dan saya, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, duduk di rumah saya sendiri dengan perasaan yang berbeda. Saya memandang ruang tamu itu. Ruang yang sama, tempat siang tadi saya dipermalukan. Tapi entah kenapa, sekarang terasa berbeda. Lebih lapang, lebih milik saya. Saya mengeluarkan ponsel. Saya menelpon ibu saya di kampung. Halo, Dek, sapa ibu saya. Suaranya hangat seperti biasa. Bu, kata saya pelan. Air mata saya kembali jatuh. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Bu, terima kasih. Terima kasih sudah mengajari Andini soal harga diri. Hari ini, Andini akhirnya mengerti betapa berharganya itu. Ibu saya terdiam di ujung telepon. Saya bisa mendengar napasnya. Lalu beliau bertanya pelan. Dek, ada apa? Kamu menangis. Saya menggeleng. Meski beliau tidak bisa melihat. Tidak apa-apa, Bu. Andini cuma kangen ibu. Dan Andini mau bilang. Andini bangga jadi anak ibu dan bapak. Ibu saya terdiam lagi. Lalu beliau berkata, Dek, Ibu tidak pernah mengajarimu jadi orang kaya. Ibu cuma mengajarimu jadi orang yang tahu nilainya sendiri. Karena orang yang tahu nilainya sendiri tidak akan pernah bisa dijatuhkan oleh siapapun. Saya menangis. Tapi saya juga tersenyum. Setelah menutup telepon, saya duduk diam cukup lama. Saya memikirkan ayah saya yang sudah tiada. Saya membayangkan, andai beliau melihat hari ini, mungkin beliau akan tersenyum. Mungkin beliau akan berkata, sawah yang dijual dulu tidak sia-sia, karena dari pengorbanan itu tumbuh seorang perempuan yang akhirnya berani berdiri tegak. Cerita ini mengajarkan kita satu hal yang sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari pakaiannya, dari asal daerahnya, atau dari seberapa banyak yang dia miliki. Dan jangan pernah merasa lebih tinggi dari orang lain, karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa orang yang sedang kita rendahkan. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu. Perempuan yang menelan luka demi menjaga keutuhan keluarga. Perempuan yang diam bukan karena lemah, tapi karena memilih bersabar. Perempuan yang bekerja keras dalam diam, lalu pengorbanannya dianggap tidak ada. Jika kamu salah satunya, ingatlah, kesabaran bukan berarti membiarkan dirimu diinjak selamanya. Ada batas, di mana bersabar berubah menjadi menyakiti diri sendiri. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana. Suami yang memilih diam demi menghindari konflik, tanpa sadar bahwa diamnya justru melukai orang yang paling dia cintai. Mereka pikir tidak memihak siapapun adalah jalan yang aman. Padahal tidak membela orang yang kita cintai sama saja dengan meninggalkannya sendirian. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Wulan. Ibu yang begitu takut kehilangan harga dirinya di mata orang lain. Sampai lupa menghargai orang yang justru paling tulus kepada keluarganya. Mereka sibuk menjaga gengsi di depan orang asing. Sampai melukai orang yang setiap hari ada di sisi mereka. Padahal, penghargaan dari orang asing tidak pernah seberharga ketulusan keluarga sendiri. Setelah hari itu, hubungan saya dan Mas Reza tidak langsung membaik. Butuh waktu lama untuk menyembuhkan luka 7 tahun. Tapi setidaknya, dia mulai belajar untuk berdiri di sisi saya. Dia mulai berani berkata tidak kepada ibunya ketika ibunya salah. Bu Wulan pun berubah. Beliau tidak lagi memandang saya dari atas. Beberapa bulan kemudian, beliau datang ke rumah, membawa masakan buatannya sendiri. Beliau duduk di dapur bersama saya, dan untuk pertama kalinya, kami mengobrol seperti dua orang yang setara.
Beliau bahkan meminta maaf sekali lagi. Kali ini tanpa ada orang lain yang melihat. Mbak Sinta, adik ipar saya, butuh waktu lebih lama. Tapi suatu hari dia menelpon saya, meminta bantuan soal urusan surat-surat rumahnya. Saya membantunya, bukan karena saya lupa apa yang dia lakukan, tapi karena saya tidak ingin menjadi orang yang sama dengan mereka dulu. Dan saya akhirnya bisa berdiri tegak di rumah saya sendiri. Rumah yang dulu menjadi tempat saya dipermalukan, kini menjadi tempat saya menemukan kembali harga diri saya dalam hidup. Kita memang punya pilihan. Kita bisa memilih untuk diam selamanya, atau kita bisa memilih untuk berdiri dan menunjukkan kepada dunia siapa diri kita yang sebenarnya. Bagaimana menurut kalian? Pernahkah kalian merasa diremehkan, lalu membuktikan bahwa mereka salah? Atau mungkin kalian sedang berada di posisi saya yang dulu, masih bertahan dalam diam. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Siapa tahu, cerita kalian bisa menguatkan orang lain yang sedang berjuang. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir. 3 hari sebelum lamaran adikku, ibu kandungku menyuruhku menjual klinik untuk membayar gaun pengantin Wina. Aku hanya tersenyum, karena malam itu, di depan seluruh keluarga besar, aku akan membuka satu map coklat yang sudah kusiapkan selama 10 tahun. Halo, sahabat kisah. Selamat datang kembali. Hari ini, aku ingin menceritakan kisahku sendiri. Sebuah kisah tentang seorang anak sulung yang dianggap mesin uang oleh keluarganya sendiri. Jika kalian pernah merasa cintamu hanya dihargai sebesar saldo rekeningmu, mungkin cerita ini akan terasa dekat. Dengarkan sampai akhir, karena di bagian akhir semuanya berubah. Namaku Nareswari. Orang memanggilku Wari. Usiaku 34 tahun. Aku pemilik sebuah klinik kecantikan dan kulit di kawasan Bintaro. Sudah 6 tahun aku membangunnya dari nol. Dari satu ruang sewaan sempit, sampai punya 3 dokter dan 8 karyawan. Aku mencintai klinikku. Bukan hanya karena ia memberiku penghasilan, tapi karena ia adalah satu-satunya hal di dunia ini yang benar-benar kubangun dengan tanganku sendiri. Setiap kursi, setiap alat, setiap sertifikat yang tergantung di dinding, semuanya adalah hasil keringatku. Di klinik itu, aku bukan mesin uang siapapun. Aku adalah Wari, seorang pemimpin. Seorang pengusaha yang dihormati karyawannya. Karyawanku seperti keluarga kedua bagiku. Ada Mbak Asih, resepsionis yang sudah ikut sejak awal. Ada Dokter Mina, yang kuanggap adik sendiri. Mereka tahu aku bekerja keras, dan mereka menghargaiku. Ironisnya, di tempat kerja aku mendapat penghargaan yang tidak pernah kudapat di rumah sendiri. Aku menikah dengan Damar, suamiku, seorang dosen arsitektur. Lelaki yang tenang, sabar, dan selalu berdiri di sisiku. Kami punya satu putri, namanya Kayla, baru 5 tahun. Dari luar, hidupku terlihat sempurna. Klinik yang ramai, rumah mungil yang nyaman di Bintaro, suami yang baik. Tapi ada satu retakan yang selama ini kusembunyikan rapat-rapat. Retakan itu bernama keluargaku sendiri. Ibuku, Bu Lastri, 61 tahun, tinggal di rumah lama di kawasan Depok. Dan adikku, Wina, 26 tahun. Anak bungsu yang sejak kecil menjadi pusat dunia di rumah kami. Aku ingin kalian memahami satu hal sejak awal. Aku tidak pernah membenci mereka. Selama bertahun-tahun, aku justru mencintai mereka dengan cara yang menyakiti diriku sendiri. Ayahku meninggal saat aku berusia 19 tahun. Serangan jantung mendadak di pagi hari. Sejak hari itu, seluruh beban rumah jatuh ke pundakku. Bukan ke pundak ibu, ke pundakku. Aku ingat malam pemakaman ayah. Ibu menggenggam tanganku erat, matanya basah. Katanya pelan, "Wari, sekarang kamu yang jadi tulang punggung. Adikmu masih kecil. Ibu cuma punya kamu. Aku baru 19 tahun. Tapi aku mengangguk. Aku berjanji dalam hati akan menjaga mereka. Aku tidak tahu bahwa janji itu akan menjadi rantai yang mencekikku selama 15 tahun ke depan. Aku berhenti kuliah di semester 3. Aku bekerja di apotik pagi sampai sore, lalu jaga konter kosmetik malam hari. Uangku habis untuk satu hal, bukan untukku, untuk mereka. Wina waktu itu masih
SMP. Ibu bilang adikku tidak boleh kekurangan apapun. Jadi, aku membelikan seragam baru, sepatu baru, tas baru setiap tahun. Sementara sepatuku sendiri sudah menganga di ujungnya. Aku tetap memakainya ke tempat kerja. Saat Wina masuk SMA, ia minta sekolah swasta mahal. Ibu langsung setuju. Lalu menatapku. Wari yang bayar, ya. Kamu kan kakaknya. Aku membayar. Tentu saja aku membayar. Saat Wina kuliah, ia minta laptop terbaru, lalu minta motor, lalu minta liburan ke Bali bersama teman-temannya. Semua aku turuti. Aku menahan setiap keinginanku sendiri. Aku tidak pernah honeymoon dengan Damar. Karena uangnya kupakai untuk renovasi rumah ibu. Aku tidak pernah membeli baju baru untuk diriku selama bertahun-tahun, supaya Wina bisa tampil trendy di kampusnya. Aku pikir kalau aku jadi anak yang cukup baik, suatu hari mereka akan menyayangiku. Setidaknya sedikit. Tapi anak yang baik bukanlah yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan adalah anak yang membayar. Damar pernah berkata padaku suatu malam, dengan suara yang sangat lembut, Wari, kamu tahu kan, keluargamu gak akan pernah bilang cukup. Aku diam, karena aku tahu dia benar. Tapi aku belum siap menerimanya. Aku ingin kalian tahu betapa dalamnya pengorbanan yang kuberikan. Bukan untuk dipuji, tapi supaya kalian paham kenapa luka ini begitu menyakitkan. Saat aku hendak menikah dengan Damar, kami punya tabungan kecil untuk biaya pernikahan. Tabungan yang kukumpulkan bertahun-tahun. Tapi 3 bulan sebelum hari pernikahan, ibu datang menangis. Katanya, atap rumah Depok bocor parah dan harus diperbaiki total, katanya. Ia tidak punya uang, maka aku menyerahkan hampir seluruh tabungan pernikahanku untuk renovasi rumah ibu. Pernikahanku akhirnya hanya digelar sederhana di rumah, dengan beberapa puluh tamu. Damar tidak pernah mengeluh, tapi aku tahu, jauh di lubuk hatinya, ia sedih melihat istrinya tidak mendapat hari bahagia yang layak. Saat aku hamil Kayla, aku tetap bekerja keras sampai bulan terakhir. Bukan karena aku harus, tapi karena saat itu Wina sedang kuliah dan biaya semesternya, kosnya, uang jajannya. Semua menjadi tanggunganku. Aku ingat, di trimester terakhir kehamilanku, aku masih berdiri 8 jam sehari di klinik. Sementara Wina memamerkan tas branded baru di media sosialnya. Tas yang kubelikan dari uang lemburku. Bahkan saat Kayla lahir, ibu hanya datang sebentar ke rumah sakit. Bukan untuk melihat cucunya, tapi untuk meminta uang. Wari, Wina butuh biaya wisuda. Kamu kan baru lahiran, dapat uang dari mana-mana kan? Begitu katanya. Sambil melirik bayi merahku, tanpa sedikit pun kehangatan. Aku menanggung semua itu. Aku menelan setiap kekecewaan dan terus berkata pada diriku, mereka keluargaku. Suatu hari mereka akan menghargaiku. Tapi hari itu tidak pernah datang. Tahun lalu, klinikku akhirnya stabil. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku punya sedikit kelegaan finansial. Dan saat itulah seolah mencium bau darah. Mereka datang lagi. Mereka selalu datang saat aku mulai punya. Wina bertunangan dengan seorang pria bernama Reza, anak dari keluarga yang cukup terpandang di Depok. Dan sejak pertunangan itu, ibu seperti berubah menjadi orang lain. Setiap minggu ada permintaan baru. Wari, transfer 20 juta untuk catering lamaran. Wari, dekorasi panggung kurang 10 juta. Wari, ibu malu sama besan kalau bajunya nggak bagus. Transfer. Aku mulai lelah. Bukan lelah fisik, lelah jiwa. Tapi aku belum berani berhenti. Belum. Sampai datang malam yang mengubah segalanya. Malam ketika aku akhirnya melihat siapa mereka sebenarnya, tanpa topeng. Malam itu, Kayla demam tinggi, 40 derajat. Tubuh kecilnya menggigil di pelukanku. Damar sedang mengajar kelas malam di kampus. Jadi, aku sendirian membawanya ke IGD, rumah sakit terdekat di Bintaro. Di ruang tunggu yang dingin itu, aku menggendong Kayla yang lemas. Wajahnya pucat, bibirnya kering. Dokter bilang ia harus diobservasi semalam karena demamnya tak kunjung turun. Aku takut
Sebagai ibu, tidak ada yang lebih menakutkan daripada melihat anakmu sakit dan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Di tengah ketakutan itu, aku ingat ibu. Aku ingin didengar. Aku ingin seseorang dari keluargaku berkata, "Sabar, Wari. Cucu ibu pasti sembuh." Hanya itu. Aku hanya butuh itu. Maka aku mengirim pesan ke grup keluarga. Tanganku gemetar saat mengetik. "Bu, Kayla demam tinggi. Lagi di IGD. Doain ya." Aku menunggu. 1 menit, 5 menit, 10 menit. Tidak ada balasan. Lalu, akhirnya, ponselku bergetar. Hatiku sedikit lega. Ibu membalas. Tapi isi pesannya membuat darahku membeku. "Wari, jangan lupa transfer 15 juta buat DP gedung lamaran Wina besok pagi. Pemilik gedungnya nungguin. Penting banget ini." Itu saja. Tidak ada kata Kayla. Tidak ada bagaimana keadaan cucu ibu. Tidak ada doa. Hanya tagihan. Aku membaca pesan itu sekali, 2 kali, 3 kali. Aku mencari kata-kata lain yang mungkin terlewat. Mungkin ada pesan susulan. Mungkin ibu sedang mengetik kalimat tentang Kayla. Aku menunggu 2 menit. Menatap layar. Tidak ada apa-apa. Cucunya sedang terbaring lemas di rumah sakit. Dan satu-satunya yang ada di kepala ibuku adalah uang muka gedung pernikahan. Aku tidak menangis. Anehnya, aku tidak menangis. Aku hanya merasa ada sesuatu yang dingin merayap di dadaku. Sesuatu yang selama ini kutahan. Akhirnya retak. Malam itu, aku tetap mentransfer 15 juta karena saat itu aku belum cukup kuat. Tapi sambil menekan tombol kirim, aku tahu sesuatu sudah berubah dalam diriku. 3 hari kemudian, Kayla sudah membaik. Demamnya turun. Aku bawa ia pulang. Dan aku berpikir, mungkin kejadian malam itu hanya kekilafan ibu. Mungkin ia sedang panik soal lamaran. Aku mencoba memaafkan, seperti yang selalu kulakukan. Tapi keluargaku tidak pernah memberiku kesempatan untuk tetap baik sangka. 3 hari setelah Kayla pulang dari rumah sakit, Wina mengirim pesan ke grup keluarga. Bukan menanyakan keadaan keponakannya. Ia mengirim foto sebuah gaun pengantin mewah dengan harga yang membuatku menahan napas. 45 juta. Lalu ia menulis, "Mbak Wari, aku mau gaun ini. Cantik banget kan? Mbak transfer ya minggu ini. Kakak yang baik pasti mau adiknya tampil sempurna di hari bahagianya." Aku menatap layar itu. Di sebelahku, Kayla yang baru sembuh sedang tidur. Masih pucat. Dan adikku meminta gaun seharga 45 juta. Seolah itu hal yang paling wajar di dunia. Aku tidak langsung membalas. Dan ketidakhadiran balasanku rupanya membuat ibu marah. Ia menelponku malam itu. Suaranya tinggi. "Wari, kenapa kamu diam saja waktu Wina minta gaun? Kamu nggak sayang adikmu. Kamu mau bikin malu keluarga di depan besan. Dasar kakak nggak tahu diri." Aku menarik napas. "Bu, gaun 45 juta itu terlalu mahal. Aku baru saja keluar banyak biaya untuk Kayla yang sakit." "Kayla kan cuma demam biasa." Potong ibu dengan nada meremehkan. "Jangan dibesar-besarkan. Yang penting, sekarang lamaran Wina. Ini sekali seumur hidup. Pokoknya, kamu harus bayar gaun itu. Titik." Aku menutup telepon tanpa berjanji apa-apa. Untuk pertama kalinya, aku tidak langsung tunduk. Dan rasanya, anehnya, melegakan. Malam itu, aku membuka media sosial. Dan aku melihat status Wina yang baru saja diunggah. Sebuah foto dirinya sedang mencoba gaun di butik mahal. Dengan keterangan, ada kakak yang katanya sayang adik. Tapi giliran adiknya mau bahagia, malah hitung-hitungan. Capek punya saudara pelit. Untung aku masih punya ibu yang ngerti. Di bawahnya, teman-teman Wina berkomentar. Ikut menyudutkanku tanpa tahu cerita sebenarnya. "Sabar ya, Win. Kakak kok gitu sih? Kamu mah lebih baik mandiri aja." Aku membaca semua itu dengan dada yang anehnya tenang. Dulu, status seperti ini akan membuatku panik, merasa bersalah. Lalu buru-buru mentransfer untuk membuktikan bahwa aku bukan kakak yang pelit. Tapi malam itu, aku hanya menutup ponselku pelan. Karena aku tahu tidak ada jumlah uang di dunia ini
yang bisa membeli pengakuan dari orang-orang yang sudah memutuskan untuk tidak pernah menghargaiku. Aku tahu, ibu tidak akan berhenti. Dan benar saja, seminggu kemudian, aku datang ke rumah ibu di Depok untuk membicarakan persiapan lamaran. Aku membawa rendang dan kue kesukaan ibu. Aku masih berharap di lubuk hati terdalam bahwa keluarga ini bisa diperbaiki. Saat aku masuk, Ibu dan Wina sedang duduk di ruang tamu. Mereka tidak melihatku. Mereka sedang asik membicarakan sesuatu sambil tertawa. Aku berhenti di balik pintu, dan aku mendengar percakapan yang tidak seharusnya ku dengar. "Mbak Wari, kapan transfer lagi?" "Bu," suara Wina. "Aku masih butuh buat baju kedua sama make up." "Tenang," jawab ibu santai. "Si Wari itu kayak ATM, tinggal pencet, keluar uangnya. Dia nggak bakal berani nolak ibunya sendiri." Lalu mereka tertawa, tawa yang renyah, tawa yang akrab. Aku berdiri di balik pintu itu, masih memegang rantang rendang yang hangat. Selama 34 tahun, aku menjadi anak ibu. Dan baru malam itu aku tahu, di mata ibu, aku bukan anak. Aku hanya mesin yang kebetulan bisa bernapas dan mentransfer uang. Aku tidak masuk. Aku meletakkan rantang itu di teras, pelan. Lalu pergi. Tanganku tidak gemetar lagi. Justru sangat tenang. Tenang yang menakutkan. Di mobil, aku menelpon Damar. Aku ceritakan semuanya. Suaminya diam sebentar, lalu berkata, "Wari, kamu sudah cukup. Sudah lebih dari cukup. Mereka yang rusak, bukan kamu." Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku percaya kata-kata itu. Tapi ternyata penghinaan malam itu baru permulaan. 2 hari setelah itu, ibu meneleponku. Suaranya manis. Terlalu manis. "Wari, ibu mau bicara serius. Datang ke rumah ya. Ajak Damar juga." Aku datang. Bersama Damar. Aku duga akan ada permintaan uang lagi. Tapi yang ku dengar malam itu jauh lebih buruk dari yang kubayangkan. Di ruang tamu, ibu, Wina, dan calon suaminya Reza sudah menunggu. Ada juga Om Hartono, adik ibu, yang selama ini dianggap kepala keluarga besar. Suasananya seperti sidang. Ibu memulai, "Wari, kamu kan punya klinik di Bintaro, lumayan rame." Ibu sama Wina sudah pikir-pikir. "Lebih baik klinik itu kamu jual saja." Aku terdiam. "Jual? Kenapa harus dijual?" "Bu, buat modal usaha Reza sama Wina setelah nikah," kata ibu, enteng. Seakan minta segelas teh. "Mereka mau buka kafe, butuh modal besar. Kamu kan kakaknya, masa nggak mau bantu adik sendiri?" Aku menatapnya tak percaya. "Bu, itu klinik yang aku bangun 6 tahun. Itu sumber hidup keluargaku. Ada 8 karyawan yang gajinya bergantung di situ." Wina menyela. Nadanya tinggi. "Mbak egois banget sih. Mbak udah punya suami yang kerja. Aku ini mau mulai hidup baru. Wajar dong keluarga bantu." Lalu Om Hartono ikut bicara. Suaranya berat. "Wari, sebagai yang tua, kamu harus mengalah. Ini demi nama baik keluarga. Jangan sampai besan menganggap keluarga kita nggak mampu." Aku melihat sekeliling. Tidak ada satupun wajah yang membelaku. Semua menatapku seakan akulah yang bersalah, karena tidak mau menjual mata pencaharianku sendiri. Damar menggenggam tanganku di bawah meja. Erat. Itu satu-satunya kehangatan di ruangan dingin itu. "Aku tidak akan menjual klinik," kataku pelan. "Tapi jelas." Ibu langsung mengubah wajahnya. Topeng manis itu jatuh. "Dasar anak durhaka. Ibu yang membesarkan kamu. Dan begini balasanmu. Kamu lupa siapa yang menggendongmu waktu kecil." Aku ingin tertawa pahit. Yang menggendongku waktu kecil mungkin ibu. Tapi yang menggendong seluruh keluarga ini selama 15 tahun adalah aku. "Bu," kataku, masih tenang. "Selama 10 tahun aku kasih semuanya. Kuliahku, honeymoonku, semua tabunganku. Aku nggak pernah minta apa-apa balik. Sekarang, aku cuma minta satu hal. Biarkan klinikku tetap milikku. Kalau kamu nggak mau jual," kata ibu dingin,
Jangan harap kamu masih ibu anggap anak. Dan jangan datang ke lamaran Wina. Kamu cuma akan bikin malu. Kalimat itu seharusnya menghancurkanku. Tapi anehnya, kalimat itu justru membebaskanku. Baik, Bu, kataku sambil berdiri. Tapi aku akan datang ke lamaran Wina. Aku janji. Dan aku akan bawa sesuatu yang spesial. Aku menarik tangan Damar. Dan kami pergi. Di belakangku, aku mendengar ibu masih meneriakkan kata durhaka berkali-kali. Aku tidak menoleh. Di mobil, Damar bertanya pelan. Kamu mau bawa apa ke lamaran? Wari. Aku menatap ke depan, ke jalanan malam yang basah. Kebenaran. Damar, aku akan bawa kebenaran. Malam itu, di rumah. Setelah Kayla tidur, aku membuka lemari tua di kamarku. Di dalamnya, ada satu kotak besi yang sudah lama tidak kubuka. Aku adalah orang yang teliti. Sejak ayah meninggal, aku punya kebiasaan menyimpan semua bukti, semua kwitansi, semua mutasi rekening, semua bukti transfer. Bukan karena aku berniat jahat, tapi karena seorang akuntan dalam diriku tahu suatu hari nanti. Bukti ini mungkin penting. Aku mulai menyusun selama 3 hari ke depan. Aku tidak banyak tidur. Aku mengumpulkan setiap lembar, setiap bukti transfer ke rekening ibu, setiap pembayaran, SPP Wina, setiap kwitansi renovasi rumah Depok, setiap nota motor, laptop, liburan Bali, semuanya. Lalu, aku menghitung. Dengan ketelitian seorang pemilik usaha, aku menjumlahkan semua yang sudah kuberikan selama 10 tahun terakhir. Angkanya membuatku terdiam lama. 870 juta rupiah. Hampir 1 miliar. Itu jumlah yang sudah kukeluarkan untuk mereka. Sementara aku sendiri tidak pernah membeli satu pun perhiasan untuk diriku. Aku mencetak semuanya. Aku susun rapi dalam sebuah map coklat. Halaman demi halaman. Lengkap dengan tanggal, nominal, dan keterangan. Sebuah laporan keuangan utuh tentang sebuah cinta yang dieksploitasi. Di halaman terakhir, aku menuliskan satu kalimat dengan tangan. Ini bukan utang, ini bukti bahwa aku pernah mencintai kalian lebih dari diriku sendiri. Map itu kuletakkan di tas. Aku siap. Tapi aku belum selesai. Masih ada satu hal lagi yang harus kusiapkan. Sesuatu yang akan membuat semuanya menjadi adil. Aku ingat. Dulu, saat klinik baru berdiri, aku pernah meminjam nama ibu untuk salah satu sertifikat tanah investasi. Tanah kecil di pinggiran Depok yang kubeli dengan uangku sendiri, tapi atas nama ibu. Karena waktu itu aku belum punya KTP domisili Depok. Ibu lupa soal tanah itu, tapi aku tidak. Aku menghubungi seorang notaris kenalanku, Pak Bagja. Aku menanyakan status hukum tanah itu, dan jawabannya membuatku tersenyum kecil. Karena semua bukti pembayaran tanah itu atas namaku, dan ibu hanya pinjam nama. Secara hukum, aku punya dasar kuat untuk menariknya kembali. Pak Bagja bilang ia bisa membantu mengurus akta pengembalian hak. Tanah itu sekarang nilainya sudah naik berkali lipat, hampir 300 juta. Dan ibu yang merasa tanah itu miliknya, berencana menjualnya untuk tambahan biaya pernikahan Wina. Aku tersenyum lagi. Mereka pikir mereka memegang semua kartu. Mereka tidak tahu kartu terkuat ada di tanganku sejak awal. Malam sebelum lamaran, aku tidak bisa tidur. Bukan karena gugup, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa berdaya. Aku menatap Kayla yang tidur nyenyak. Aku berbisik padanya, Bunda nggak akan pernah biarkan kamu jadi seperti Bunda. Nah, kamu nggak akan pernah jadi mesin uang siapapun. Lalu, aku menatap langit-langit kamar dan menunggu pagi. Menunggu hari di mana topeng semua orang akan jatuh. Tapi 2 hari menjelang lamaran, tekanan dari mereka justru semakin menjadi-jadi. Seakan mereka mencium bahwa aku mulai berani melawan. Dan mereka panik. Pagi itu, ponselku berdering tanpa henti. Bukan dari ibu, tapi dari para saudara jauh. Om Hartono, Tante Yuli. Sepupu-sepupu yang bertahun-tahun tidak pernah menanyakan kabarku. Semua menelpon dengan satu pesan yang sama. Mereka menyuruhku mengalah. Mereka bilang aku anak durhaka. Mereka bilang ibu sudah menangis semalaman karena aku. Wari,
kamu ini kenapa sih? Kok berubah jadi pelit? Kata Tante Yuli di telepon. Dulu kamu anak yang baik. Sekarang kok jadi melawan ibu sendiri. Aku mendengarkan semuanya dengan tenang. Aku tahu. Ibu sengaja menggerakkan seluruh pasukan keluarga besar untuk menekanku. Itu strategi lamanya. Jika satu orang tidak berhasil membuatku menyerah, ia akan mengirim 10 orang. Tekanan sosial adalah senjata favoritnya. Dulu, taktik ini selalu berhasil. Aku akan luluh, merasa bersalah, lalu menyerah dan mentransfer. Tapi kali ini, aku hanya berkata pelan ke setiap penelpon. Terima kasih sudah menelpon, Tante. Tapi ini urusan keluarga inti kami. Saya yang akan menyelesaikannya. Lalu aku menutup telepon. Satu persatu. Saat senjata tekanan sosial gagal, mereka beralih ke senjata yang lebih kotor. Sore harinya, salah satu dokterku di klinik menghubungiku dengan panik. Bu Wari, ada masalah. Di media sosial muncul akun yang menyebarkan ulasan buruk tentang klinik kita. Katanya klinik kita pakai produk palsu. Dokternya tidak berizin, padahal semua itu bohong. Aku membuka akun itu, dan dengan satu pandangan, aku tahu siapa pelakunya. Gaya bahasanya, foto profilnya yang menggunakan gambar yang pernah Wina kirim ke grup keluarga. Wina, adikku sendiri, mencoba menghancurkan sumber penghasilan keluarganya hanya karena dendam. Untungnya, sebagai pemilik usaha yang teliti, aku punya semua dokumen legalitas klinik, izin operasional, sertifikat dokter, faktur resmi semua produk. Aku menyiapkan klarifikasi lengkap dengan bukti, dan dalam 2 hari, fitnah itu runtuh sendiri. Tapi kejadian itu mengajarkanku satu hal. Mereka tidak hanya ingin uangku saat mereka tidak bisa mendapatkannya. Mereka rela menghancurkanku. Lalu, datang pukulan terakhir yang membuat keputusanku menjadi sekeras baja. Malam itu, seorang petugas dari sebuah perusahaan pembiayaan datang ke klinikku. Ia membawa surat tagihan atas namaku. Aku terkejut karena aku tidak pernah mengajukan pinjaman apapun setelah kuselidiki. Ternyata ibu 2 tahun lalu pernah meminjam kartu identitas dan tanda tanganku dengan alasan untuk urusan administrasi tanah. Ia menggunakannya untuk mengajukan pinjaman 100 juta atas namaku, tanpa sepengetahuanku. Uang itu, tentu saja, untuk keperluan Wina, dan cicilannya menunggak. Beban itu kini jatuh ke namaku. Aku berdiri di klinikku malam itu, memegang surat tagihan itu, dan tertawa kecil. Tawa yang hampa. Bukan hanya mereka memerasku terang-terangan. Mereka bahkan mencuri namaku diam-diam untuk berutang. Tidak ada batas. Tidak ada rasa malu. Aku menghubungi Pak Batja, notarisku, dan juga seorang teman pengacara. Aku mulai mengumpulkan bukti pemalsuan tanda tangan itu juga. Map coklatku semakin tebal. Setiap pengkhianatan, ku catat. Setiap luka, ku ubah menjadi bukti. Saat itulah aku benar-benar yakin, tidak ada lagi maaf yang bisa memperbaiki ini. Yang ada hanyalah keadilan yang harus kutegakkan dengan tanganku sendiri. Tapi sebelum pagi lamaran itu datang, ada satu kejadian lagi yang semakin meyakinkanku bahwa aku tidak salah. Pukul 11 malam, Wina mengirim pesan pribadi padaku. Bukan permintaan maaf, bukan ajakan damai. Isinya, "Mbak, aku dengar Mbak nggak mau jual klinik." Ya udah, minimal Mbak transfer 50 juta buat nutup biaya gedung ya. Anggap aja hadiah dari kakak yang baik. Jangan pelit-pelit, Mbak. Ini sekali seumur hidup. Aku menatap pesan itu lama. Lalu aku membalas dengan satu kata, "Besok." Wina membalas dengan stiker hati. Ia pikir aku menyerah. Ia pikir si Wari yang lemah sudah luluh lagi seperti biasa. Ia tidak tahu, besok yang kumaksud bukanlah transfer. Besok adalah hari perhitungan. Pagi hari, lamaran tiba. Aku bangun lebih awal. Aku mandi, lalu memakai gaun terbaikku. Bukan gaun mewah, hanya gaun sederhana warna sage hijau lembut yang sudah lama tergantung di lemari. Aku memakai sedikit lipstik. Aku menatap diriku di cermin. Untuk pertama kalinya, aku tidak melihat seorang mesin uang. Aku melihat seorang perempuan yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Damar memakai kemeja batik. Ia menggendong Kayla yang memakai dress kuning kecil. "Kamu yakin, Wari?"
tanyanya. Sangat yakin, jawabku. Sambil memeluk map coklat itu di dadaku. Acara lamaran diadakan di sebuah gedung serbaguna yang cukup mewah di Depok. Aku tahu uang sewa gedung itu sebagian besar berasal dari kantongku. Ironis sekali, saat aku datang, suasana sudah ramai. Keluarga besar dari pihak Reza sudah hadir. Para tetangga, saudara-saudara jauh yang biasanya hanya muncul saat ada makanan gratis, semua berpakaian rapi. Semua tersenyum palsu. Ibu melihatku masuk, wajahnya langsung berubah masam. Ia menghampiriku dengan langkah cepat, mencengkeram lenganku, dan berbisik tajam. Ngapain kamu kesini? Sudah ibu bilang jangan datang. Kalau kamu mau bikin onar, pulang sana. Aku datang sebagai kakak Wina. Bu, jawabku tenang. Aku cuma mau kasih hadiah. Tenang saja. Mendengar kata hadiah, mata ibu langsung berbinar. Topengnya berganti seketika. Oh, hadiah. Bagus. Berapa yang kamu kasih? Transfer aja sekarang. Biar ibu bisa lunasi gedung. Aku tersenyum. Nanti. Bu, aku kasih di depan semua orang. Biar semua tahu betapa sayangnya aku sama keluarga ini. Ibu tersenyum puas. Ia pikir aku akan menyumbang besar di depan umum untuk menyelamatkan gengsinya. Ia bahkan menarikku ke depan, dekat panggung kecil tempat Wina dan Reza duduk. Wina menatapku dengan senyum sinis. Reza tampak bingung melihat ketegangan itu. Keluarga besar Reza menatap dengan rasa ingin tahu. Acara berjalan. Ada sambutan dari perwakilan keluarga Reza. Lalu giliran keluarga kami. Om Hartono naik ke depan. Berpidato panjang tentang betapa kompak dan penuh kasihnya keluarga kami. Aku hampir tertawa mendengarnya. Lalu, di sela acara, ibu mengambil mikrofon. Suaranya manis di depan banyak orang. Bapak, ibu sekalian, keluarga kami memang keluarga yang saling menyayangi. Dan hari ini, anak sulung saya, Wari, punya sedikit hadiah untuk adiknya. Silahkan, Wari. Itu dia. Momen yang ibu rancang untuk mempermalukanku jika aku menolak, atau memerasku jika aku menyerah. Ia menyodorkan mikrofon padaku dengan senyum kemenangan. Aku menerima mikrofon itu. Tanganku tidak gemetar. Suaraku jernih. Terima kasih, Bu. Aku memulai. Selamat untuk Wina dan Reza. Hari ini hari bahagia. Dan benar kata ibu, aku punya hadiah spesial. Aku membuka tasku, tapi yang ku keluarkan bukan amplop, bukan uang. Aku mengeluarkan map coklat tebal itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang melihat. Ini hadiahku, kataku. Sebuah laporan keuangan. Ruangan mulai hening. Ibu memasang wajah bingung. Wina mengernyit. Selama 10 tahun terakhir, aku melanjutkan. Suaraku menggema ke seluruh ruangan. Aku sudah memberikan kepada ibu dan adikku total 870 juta rupiah. Semua ada catatannya di sini. Lengkap. Tanggal, nominal, bukti transfer. Aku membuka map itu, membacakan beberapa baris. SPP, SMA, Wina, 3 tahun. 84 juta. Laptop dan motor Wina, 42 juta. Renovasi atap rumah ibu, 65 juta. Liburan Bali, Wina dan teman-temannya, 12 juta. Dan masih banyak lagi. Wajah ibu mulai memucat. Wari, hentikan. Kamu mempermalukan keluarga. Tidak. Bu, kataku tegas. Aku sedang menjelaskan kebenaran. Karena tadi malam, ibu menyuruhku menjual klinikku, sumber hidup keluargaku, dan 8 karyawanku. Hanya untuk modal Tafe Wina. Dan 2 minggu lalu, saat anakku Kayla demam tinggi di IGD, satu-satunya pesan yang ibu kirim adalah tagihan 15 juta untuk DP gedung ini. Suara-suara berbisik mulai terdengar di ruangan. Keluarga besar Reza saling pandang. Wajah Reza mengeras. Itu bohong, teriak Wina. Mbak ngarang. Aku menatapnya tenang. Lalu aku mengeluarkan ponselku. Aku punya rekamannya. Wina, minggu lalu saat aku ke rumah, aku dengar sendiri
apa yang kalian katakan tentang aku. Mau aku putar di sini, di depan semua orang. Aku menekan tombol play. Suara ibu mengalir dari pengeras suara kecil ponselku. Cukup jelas di ruangan yang sudah senyap. Si Wari itu kayak ATM. Tinggal pencet, keluar uangnya. Dia nggak bakal berani nolak ibunya sendiri. Lalu disusul tawa Wina dan ibu. Ruangan itu seperti tersambar petir. Hening total. Ibu mertua Reza yang duduk di barisan depan, menutup mulutnya dengan tangan. Reza berdiri, wajahnya merah. Aku mematikan rekaman itu. Aku menatap satu persatu wajah di ruangan. Lalu aku kembali bicara. Kali ini lebih pelan, tapi setiap kata terdengar jelas. Aku bukan ATM. Aku manusia, aku anak, aku kakak. Tapi selama 10 tahun, aku hanya dihargai sebesar saldo yang bisa ku kirim. Hari ini, aku ingin mengembalikan martabatku. Ibu jatuh terduduk di kursi. Wari, kamu. Beraninya kamu. Belum selesai. Bu, kataku. Aku mengeluarkan satu dokumen lagi dari map. Sebuah surat resmi dengan kop notaris. Ini soal tanah di Sukmajaya yang selama ini ibu kira milik ibu. Tanah yang ibu rencanakan jual untuk menambah biaya pernikahan ini. Mata ibu membelalak. Tanah itu atas nama ibu. Atas nama ibu, aku mengangguk. Tapi dibeli dengan uangku sepenuhnya. Ibu cuma pinjam nama waktu itu. Semua bukti pembayaran atas namaku. Dan aku sudah mengurus akta pengembalian hak melalui notaris. Mulai hari ini, tanah itu kembali atas namaku. Secara hukum, sah. Wina menjerit. Itu tanah buat modal kami. Mbak nggak bisa ambil. Bisa? Kataku tegas. Karena tanah itu memang tidak pernah jadi milik kalian. Sama seperti hidupku, yang tidak pernah jadi milik kalian. Walaupun selama ini kalian perlakukan begitu. Aku menutup map coklat itu. Lalu aku berkata, untuk yang terakhir, kepada seluruh ruangan. Mulai hari ini, mesin ATM itu dimatikan. Tidak ada lagi transfer. Tidak ada lagi tagihan yang kubayar. Tidak ada lagi tanah. Klimik. Atau uang yang bisa kalian peras dariku. Aku, Naresh Wari, secara resmi berhenti menjadi sumber penghasilan keluarga ini. Aku meletakkan mikrofon di meja. Suaranya berdentum pelan di ruangan yang membisu. Reza melangkah ke depan. Wajahnya keras. Ia menatap Wina. Lalu ibu. Jadi selama ini biaya lamaran kita semuanya dari uang kakakmu yang kamu dan ibumu sebut ATM. Wina gelagapan. Reza, dengerin dulu. Ini nggak kayak yang kamu pikir. Aku sudah dengar semuanya. Wina, potong Reza dingin. Dan ibuku juga dengar. Keluarga yang tega memperlakukan anak kandungnya sendiri seperti mesin uang. Dan menertawakannya saat dia menderita. Aku perlu memikirkan ini ulang. Ibu Reza berdiri. Wanita itu menatap ibuku dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Campuran antara kasihan dan jijik. Bu Lastri, kami datang ke sini untuk menjalin keluarga. Tapi keluarga macam apa yang membangun kebahagiaan di atas pengorbanan anaknya sendiri yang tidak dihargai? Maaf, kami harus permisi dulu. Keluarga besar Reza berdiri. Satu persatu, lalu meninggalkan ruangan. Suasana lamaran yang tadinya megah, kini berubah jadi puing kehancuran. Dekorasi mahal yang dibayar dengan uangku, berdiri kaku menyaksikan semuanya runtuh. Setelah keluarga Reza pergi, ruangan itu menjadi kacau. Ibu menghampiriku. Wajahnya merah padam, antara marah dan malu. Kamu puas sekarang? Kamu hancurkan masa depan adikmu. Kamu hancurkan nama keluarga. Aku menatapnya tenang. Tidak. Bu, aku tidak menghancurkan apapun. Aku cuma membuka apa yang sudah ibu sembunyikan. Yang menghancurkan keluarga ini bukan aku, tapi kebiasaan ibu menganggap cinta sebagai transaksi. Om Hartono, yang tadi berpidato tentang keluarga yang penuh kasih, kini berdiri dengan wajah pucat. Para tetangga dan saudara yang tadi menatapku sebagai anak durhaka, kini menunduk.
tidak berani menatapku, karena untuk pertama kalinya, mereka melihat kebenaran yang utuh. Mereka melihat siapa yang sebenarnya menanggung keluarga ini selama bertahun-tahun. Salah satu bibiku, Tante Sri, yang selama ini diam saja mendekatiku. Matanya berkaca-kaca. Ia berbisik, "Wari, maafkan Tante, selama ini Tante nggak tahu kamu menanggung semua ini sendirian. Tante cuma dengar dari ibumu kalau kamu anak yang pelit dan susah diatur. Ternyata kamu yang paling berkorban." Kata-kata itu dari satu orang saja sudah cukup. Aku tidak butuh seluruh dunia mengerti. Aku hanya butuh kebenaran terungkap. Wina terduduk di lantai, menangis. Tapi bukan tangis penyesalan. Tangis karena impian pernikahan mewahnya runtuh. Bahkan di saat seperti itu, ia masih hanya memikirkan dirinya sendiri. Dan melihat itu, aku tahu. Aku tidak salah. Mereka tidak akan pernah berubah. Dan aku tidak bisa terus mengorbankan hidupku untuk orang-orang yang tidak akan pernah menghargainya. Aku tidak merasa puas, sungguh. Aku tidak menari di atas kehancuran mereka. Aku hanya merasa lega, seperti seseorang yang akhirnya meletakkan beban seberat 1 ton yang telah ia panggul selama 15 tahun. Aku menggendong Kayla, menggandeng tangan Damar, dan berjalan keluar dari gedung itu dengan kepala tegak. Di belakangku, aku mendengar ibu menangis, dan Wina berteriak-teriak menyalahkan satu sama lain. Untuk pertama kalinya, aku tidak menoleh untuk memastikan mereka baik-baik saja. Karena untuk pertama kalinya, aku memilih untuk memastikan diriku sendiri baik-baik saja. Di mobil, Kayla memandangku dengan mata bening. Bunda nangis, aku tersenyum. Mengusap pipiku yang ternyata basah. Bukan air mata sedih, air mata pembebasan. Gak apa-apa, sayang. Bunda cuma lega. Damar menggenggam tanganku di atas tuas perseneling. Kamu hebat, Wari. Kamu luar biasa hebat. Aku menyandarkan kepala ke bahunya. Aku capek banget, Damar. Tapi capek yang enak, capek yang akhirnya selesai. Hari-hari setelah lamaran yang berantakan itu berjalan aneh, sunyi. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, ponselku tidak dipenuhi pesan berisi tagihan. Tidak ada lagi, Wari, transfer. Tidak ada lagi, Wari, ibu butuh. Awalnya, kesunyian itu terasa asing. Aku bahkan beberapa kali refleks mengecek ponsel, mengira ada permintaan baru, tapi tidak ada. Dan perlahan, aku belajar menikmati ketenangan itu. Aku mulai menggunakan uangku untuk hal-hal yang dulu kuanggap mustahil. Aku membawa Damar dan Kayla berlibur ke Yogyakarta. Liburan keluarga pertama kami yang sesungguhnya. Aku membeli baju baru untuk diriku. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Aku bahkan akhirnya merayakan ulang tahun pernikahan dengan Damar. Sederhana. Di sebuah restoran kecil yang menyajikan ikan goreng dan sayur asam. Makanan biasa, tapi terasa seperti pesta paling mewah dalam hidupku. Aku ingat malam di Yogyakarta itu. Kami duduk di pelataran sebuah angkringan, makan nasi kucing, dan minum wedang jahe hangat. Kayla tertawa-tawa melihat lampu-lampu jalan. Damar memegang tanganku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar kaya. Bukan kaya uang, tapi kayak kedamaian. Tidak ada ponsel yang berdering menuntut transfer. Tidak ada rasa bersalah yang menggerogoti. Hanya ada kami bertiga dan ketenangan yang sudah lama tidak kurasakan. Klinikku berkembang tanpa beban menanggung biaya keluarga yang tak ada habisnya. Aku bisa berinvestasi kembali ke bisnisku. Aku membuka cabang kedua di kawasan BSD. Karyawanku bertambah. Untuk pertama kalinya, aku merasa kerja kerasku benar-benar untuk masa depanku sendiri. Mbak Asi, resepsionisku, pernah berkata sambil tersenyum. Bu Wari sekarang beda. Lebih sering senyum, auranya lebih ringan. Aku hanya tertawa. Karena memang begitulah rasanya. Seperti seseorang yang akhirnya bisa bernapas setelah bertahun-tahun tenggelam. Tentang Ibu dan Wina. Kabar sampai padaku sedikit demi sedikit. Dari beberapa kerabat yang masih bicara denganku. Pernikahan Wina dan Reza batal. Keluarga Reza menarik diri sepenuhnya
setelah menyaksikan kejadian di lamaran itu. Wina, yang selama ini hidup dari uangku, kini harus menghadapi kenyataan bahwa ia tidak punya tabungan, tidak punya keterampilan kerja, dan tidak punya kakak yang bisa diperas lagi. Ibu menjual rumah Depok yang dulu kurenovasi dengan uangku untuk menutup utang-utang yang ternyata sudah menumpuk diam-diam. Utang yang selama ini ia tutup dengan terus memerasku. Saat sumber uangnya berhenti, semua utang itu muncul ke permukaan. Aku mendengar mereka kini tinggal mengontrak di rumah petak kecil. Wina bekerja serabutan. Ibu sering mengeluh sakit-sakitan. Beberapa bulan kemudian, ibu mengirimku pesan. Pesan pertama setelah sekian lama. Isinya panjang. Penuh kata maaf, penuh penyesalan. Ia bilang ia sadar telah salah. Ia bilang ia merindukanku. Dan di akhir, pesan. Ada satu kalimat yang membuatku tersenyum pahit. Wari, ibu sakit. Tolong bantu biaya berobat ibu. Cuma kamu yang ibu punya. Aku menatap pesan itu lama. Bagian pertama mungkin tulus, tapi bagian terakhir, kalimat itu membuktikan bahwa di lubuk hati ibu, aku tetap saja mesin uang. Bahkan permintaan maafnya pun berujung pada tagihan. Tapi aku bukan orang yang kejam. Aku bukan mereka. Aku tidak membalas dengan amarah. Aku juga tidak menutup pintu sepenuhnya. Aku menghubungi sebuah rumah sakit, dan aku membayar biaya pemeriksaan kesehatan ibu secara langsung ke rumah sakit, bukan ke rekeningnya. Aku memberitahu lewat kerabat bahwa ibu bisa berobat di sana. Biayanya sudah kutanggung, tapi tidak ada uang tunai yang kukirim. Tidak akan pernah ada lagi. Karena ada perbedaan besar antara membantu dan diperas. Membantu adalah pilihan yang lahir dari kasih. Diperas adalah kewajiban yang lahir dari rasa bersalah. Aku memilih untuk membantu dengan caraku, dengan batasanku. Bukan lagi menjadi mesin yang bisa dipencet kapan saja. Aku tidak membenci ibu. Aku juga tidak lagi mendambakan cintanya. Aku hanya berhenti melukai diriku sendiri demi cinta yang tidak pernah ada. Soal pinjaman 100 juta atas namaku yang dipalsukan ibu, aku menyelesaikannya secara hukum. Dengan bantuan pengacara, aku melaporkan kasus pemalsuan tanda tangan itu. Bukan untuk memenjarakan ibu, tapi untuk membebaskan namaku dari beban utang yang bukan milikku. Pihak perusahaan pembiayaan, setelah melihat bukti pemalsuan, mengalihkan tanggung jawab utang itu kembali kepada ibu sebagai pihak yang benar-benar menerima dan menggunakan dananya. Aku belajar satu hal penting dari semua ini. Kebaikan tanpa batas bukanlah kebaikan. Itu hanya memberi izin kepada orang lain untuk terus menyakitimu. Cinta sejati punya batas, punya harga diri, punya keberanian untuk berkata cukup. Suatu sore, beberapa bulan setelah semuanya reda, aku duduk di teras klinik cabang baruku di BSD. Matahari sore menyinari wajahku. Damar duduk di sampingku, dan Kayla bermain di halaman. Damar menggenggam tanganku. Kamu menyesal nggak, Wari? Soal keluargamu. Aku berpikir sejenak, lalu aku menggeleng. Enggak. Aku cuma menyesal kenapa aku butuh 15 tahun untuk sadar. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Kayla berlari ke arah kami, membawa setangkai bunga yang ia petik di halaman. Bunda, ini buat Bunda, katanya. Mata berbinar. Aku berjongkok, menyejajarkan tinggiku dengan tubuh kecilnya. Aku mencium pipinya. Terima kasih, sayang. Bunda sayang banget sama Kayla. Kayla juga sayang Bunda dan Ayah, jawabnya. Lalu memeluk kami berdua erat-erat. Di pelukan kecil itu, aku menemukan satu kebenaran yang selama ini kucari. Keluarga bukan sekedar ikatan darah, bukan sekedar nama yang tercetak di atas kartu keluarga. Keluarga adalah mereka yang memilih untuk tinggal saat hidupmu sedang hancur. Keluarga adalah tangan yang tidak pernah melepaskan genggamannya ketika kamu jatuh ke dasar jurang. Dan disinilah aku berada, di dalam pelukan keluarga yang sesungguhnya. Keluarga yang kupilih dan yang memilihku kembali. Bukan karena saldo rekeningku, tapi karena aku apa adanya. Sahabat kisah, cerita ini mengajarkan kita banyak hal. Bahwa berbakti kepada orang tua adalah kewajiban yang mulia.
Tapi berbakti tidak berarti membiarkan diri kita diperas sampai habis. Berbakti tidak sama dengan menjadi mesin uang yang bisa dipencet kapan saja. Ada batas tipis antara berbakti dan dimanfaatkan. Dan kita berhak menjaga batas itu. Di luar sana, ada banyak perempuan seperti Nareswari. Anak sulung yang sejak kecil dipaksa memikul seluruh beban keluarga, yang mengorbankan pendidikannya, mimpinya, bahkan kebahagiaannya, demi orang-orang yang justru menganggapnya hanya berguna selama ia bisa membayar. Jika kamu salah satu dari mereka, ketahuilah, kamu berhak untuk berhenti. Kamu berhak memilih dirimu sendiri. Di luar sana, ada pula para orang tua yang lupa bahwa anak adalah amanah untuk dicintai, bukan investasi untuk dipanen. Yang mengukur cinta kepada anaknya dengan seberapa banyak anak itu bisa memberi. Cinta yang seperti itu bukanlah cinta. Itu hanya transaksi yang berkedok kasih sayang. Dan ada juga saudara-saudara seperti Wina yang tumbuh dengan keyakinan bahwa dunia berutang segalanya pada mereka, yang tidak pernah belajar menghargai pengorbanan karena mereka selalu menerima tanpa pernah memberi. Nareswari akhirnya bangkit. Kliniknya berkembang menjadi 2 cabang. Ia membesarkan Kayla dengan cinta yang tulus, mengajarkan putrinya bahwa harga diri tidak pernah boleh ditukar dengan persetujuan siapapun. Ibunya dan adiknya menanggung sendiri akibat dari pilihan-pilihan mereka. Bukan karena kutukan, tapi karena setiap perbuatan, cepat atau lambat, akan kembali kepada pelakunya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan. Kita bisa terus menjadi korban, atau kita bisa memilih untuk berdiri. Kita bisa terus membayar demi cinta yang tidak pernah datang, atau kita bisa berhenti dan mencintai diri kita sendiri. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian berada di posisi Nareswari, akankah kalian tetap mengalah dan terus memberi demi rasa bakti? Atau akankah kalian berani berkata cukup dan menutup keran itu selamanya? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Ceritakan juga kisah kalian jika kalian pernah merasakan hal yang sama. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.